sebaik-baiknya, paling benarnya, paling sohehnya pengertian hijrah adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara al-manahullah. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah paling benarnya pengertian hijrah. Paham? Paham? Itu paling benar. Yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Orang-orang yang dimana menjaga kedua matanya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga kedua matanya daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, menjaga kedua telinganya daripada mendengarkan fitnah, mendengarkan namimah, mendengarkan riba, mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga lidahnya dari dusta, dari bohong, dari fitnah, dari riba, menjaga tangannya daripada merampas hak orang, mencuri, merampok, meletihkan timbangan dalam berdagang, menjaga perutnya daripada masuk makanan-makanan syubhat, apalagi makanan-makanan haram, menjaga kedua kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram, menjaga kemaluannya untuk melakukan perkara yang haram, zahir dan batin, menjaga hatinya daripada hasud, iri, dengki, ria, sombong, ujub, bangga diri. Orang-orang yang meninggalkan perkara itu semua, itulah orang-orang yang berhijrah. Jadi kalau saudara-saudara meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat, berarti kalian bisa disebut muhajir, orang yang berhijrah. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya saudara-saudara, ayo kita hijrah. Hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kemiskinan, hijrah dari miskin menuju kaya. Loh, kok bisa? Iya, umat Islam harus kaya. Biar apa? Biar nggak disepedein. Betul? Betul? Itu ada foto Tuan Syahrir di jalan. Ketika saya lihat foto beliau, saya teringat kisah beliau. Beliau ini terkenal kalau pakai pakaian bagus. Nggak ada. Saya melihat di jalan pakai pakaian sobek-sobek, nggak ada. Pakaiannya bagus, naik di atas kuda. Suatu saat ketika beliau sedang pakai pakaian yang bagus, pakaian yang mewah, indah, megah, di atas kuda, ada seorang Yahudi yang dimana Yahudi tersebut berkata, wahai Abdul Qadir Jailani, bukankah Nabimu berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Bukankah dunia penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir? Tapi kenapa kebalik? Engkau kaya raya, engkau masyhur, engkau tenar pakai pakaian mewah. Sedangkan aku yang kafir, aku pakai pakaian copang camping, aku jadi pengemis. Akhirnya dipanggil sini kan. Kalau masih ada yang ngomong lagi, saya bilang ini terakhir. Ada yang ngomong, saya bilang Syahrir Qadir dipanggil nih Yahudi. Dipanggil nih Yahudi, Syahrir Qadir Jailani. Kan beliau itu kalau pakai gamis, ya, kalau pakai jubah itu pakaian habis. Beliau kasih lihat dari orang Yahudi. Coba kau lihat ada apa dalam kantong jubahku, dibuka. Begitu dibuka, ini Yahudi takjub, heran. Apa yang kau lihat? Aku melihat engkau sedang berada di satu tempat yang dimana tempat itu tidak pernah aku lihat sebelumnya. Tempat yang sangat-sangat indah.
engkau memakai pakaian yang sangat indah. Kata saudara sekali, coba kau bayangkan pakaian yang aku pakai, yang kau lihat di dalam kantongku, dengan pakaian yang aku pakai sekarang, maka pakaian yang aku pakai ini bagaikan pakaian apa? Kalau aku bandingkan pakaian yang kau pakai, yang aku lihat di dalam jubahmu, tempat yang begitu indah dan pakaian yang begitu indah, maka pakaian yang kau pakai ini tidak ada apa-apanya, bagaikan pakaian penjara. Sekarang kau lihat kantong sebelah kiri, dia lihat kantong sebelah kiri, kaget. Kata saudara sekalian, apa yang kau lihat? Aku melihat aku sedang berada di tempat yang sangat mengerikan. Aku sedang berada di tempat yang penuh dengan api. Pakaianku nanah, pakaianku api, pakaianku rantai. Kalau kau bandingkan pakaianmu yang kau lihat di dalam sini dengan pakaian yang kau pakai sekarang, maka pakaian yang kau pakai compang-camping ini, kau rasa bagaikan apa? Ya aku rasa bagaikan pakaian sorika. Paham? Paham nggak maksud ceritanya? Itu kerana apa satu bicara. Jadi kita ini, makanya saya heran kalau ada orang bilang tuh, Habib Bahar kok gaya hidupnya begitu mewah, Habib Bahar mobilnya banyak, ada 13, Habib Bahar stylenya. Terus saya sebagai baju sopang cantik gitu. Ya. Terus saya ceramah harus dong. Ya. Zuhud, tahu zuhud? Tahu zuhud kan? Iya, tapi pernah dengar kata zuhud kan? Zuhud, waro, pernah dengar kan? Zuhud itu, waro itu bukan pakai baju jelek, bukan pakai baju compang-camping, bukan itu. Zuhud itu mengosongkan dunia, mengosongkan hati dari dunia, dari harta, pangkat, jabatan, ketenaran, popularitas, tahta, kekuasaan, mengosongkan hati dari dunia dan meletakkan dunia di bawah kaki. Itu namanya zuhud. Jadi orang muslim haruskah? Orang muslim haruskah? Harus kaya. Bukankah Nabi Muhammad berkata, kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan, kefakiran itu mendekati kepada kekafiran. Hampir-hampir orang yang fakir itu hampir mendekati kepada kekafiran. Coba kau lihat zaman sekarang di daerah-daerah terpencil, berapa banyak orang-orang Islam yang susah, yang fakir, iman mereka bisa dibeli dengan Indomie 1 kardus. Mereka tinggalkan Allah, tinggalkan Islam demi Indomie 1 kardus, demi amplop 100.000, demi beras 1 tahun. Kenapa? Karena fakir. Nabi Muhammad tidak pernah salah. Karena dia jawab, hampir-hampir kefakiran bisa membuat terjerumus kepada kekafir. Banyak nggak terjadi sekarang? Banyak nggak? Makanya hijrah dari miskin kepada kaya. Hijrah dari maksiat kepada taubat, dari maksiat kepada taat. Dosa saya banyak, sebanyak apapun dosamu, sebesar apapun dosamu, ada yang lebih besar. Apa? Pintu pengampunan Allah lebih besar dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi hijrah dari maksiat menuju taubat, dari maksiat menuju taat. Hijrah dari apa? Dari kebodohan menuju kebenaran. Hijrah dari bodoh. Jadilah kalian orang yang pintar, orang yang alim. Biar apa? Biar nggak bisa dibodoh-bodohin. Orang sekarang yang pintar aja bisa dibodoh-bodohin, ada yang bodoh. Kan begitu.
Hijrah dari bodoh menuju biar apa? Biar nggak bisa dibohong-bohongin. Habaib itu tidak ada. Goblok. Ada nggak Ustaz Kiai ngomong? Ada nggak? Kenapa orang pada cemas? Takut enggak? Takut? Hah? Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Yang bikin tesis ilmiah itu namanya siapa? Siapa yang keras? Siapa? Imam. Tuh temennya ngabalin deh. Ada yang nanya ke Imam begini, Kiai, apakah ada gelar Habib dalam Islam? Tidak ada. Tidak ada gelar Habib dalam Islam. Justru gelar Habib itu dipakai oleh orang-orang Yahudi yang dimana mereka menganggap diri mereka sebagai Habibullah, kekasih Allah. Jadi Islam tidak ada dalam Islam. Sekelas kiai berani ngomong tidak ada istilah Habib dalam Islam. Sekarang saya tanya, Habib itu bimakna mahbub wal muhib. Habib itu artinya dicintai atau mencintai. Berarti kalau ada yang dicintai, berarti orang itu dalam Al-Quran begitu banyak ayat. Inna Allah yuhibbul muqsitin, Allah yuhibbus sabirin, Allah yuhibbu kada kada kada. Allah mencintai orang yang taat, Allah mencintai orang yang sabar, Allah mencintai orang yang bertakwa, Allah mencintai orang yang tawabin, orang yang bertaubat. Allah mencintai, Allah mencintai, Allah mencintai. Berarti orang yang dicintai tersebut adalah kalau orang yang otaknya pemikirannya luas. Kalau otaknya dangkal, ya dia cuma cari Habib dari Al-Quran, lafaz Habib yang ada di Al-Quran, ya cuma itu yang Yahudi mengaku sebagai Habibullah tadi. Yang kedua, ini hadis. Perhatikan, saya jawab langsung, saya jawab. Ini hadis. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, habata alaihi Jibril. Faqala Jibril, ya Muhammad, inna Allah yukrimuka salam. Faqala ya habibi. Apa kata Rasulullah? Jibril datang kepadaku dan Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah mengucapkan salam untukmu, dan Allah berkata, ya habibi, wahai kekasihku. Habib bukan? Habib bukan? Habib bukan? Satu hadis. Hadis yang kedua, habata ilayya Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israfil. Faqala Jibril, ya habibi Muhammad. Kata Rasulullah, telah datang kepadaku Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Kemudian Jibril berkata, wahai kekasihku Muhammad. Ada nggak kata Habib di situ? Ada nggak kata Habib di situ? Kita kalau marhabanan ayo semuanya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Habib, ada nggak ya Habib? Mulai sekarang bilang sama Imam, kalau marhabanan jangan pakai ya Habib. Sebab kenapa? Dia yang ngomong Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Betul? Betul. Orang yang itu pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Ngerakan Banten siap. Betul? Betul? Nah, coba bayangkan
bahkan dia bilang Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Coba kalian bayangkan. Imam, kau bilang Habib tidak ada dalam ajaran Islam, berarti jangan sampai lidah kotormu menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Habibullah. Haram. Dia kan ngomong nggak ada dalam ajaran Islam. Berarti pantas nggak lidah kotornya dia? Nggak pantas. Untuk mengucapkan Muhammad Habibullah. Pantas nggak? Pantas nggak? Jadi orang terkutuk banget heran sih. Hah? Ngaji mahal orang benar lagi. Apa muridnya Pak Ji